Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau anak-anak bunda semua sehat. Buat mamanya, ayahnya, bunda doakan semoga sehat selalu ya. Amin. Anak-anak bunda mau tanya nih, hari ini ada yang tahu tidak? Hari ini ada acara apa? Acara apa hari ini? Oh iya, benar sekali. Hari ini kita akan mengadakan acara syuting kegiatan drama. Kegiatan drama kita hari ini judulnya Pak Petani yang Sombong. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh di kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah yang sangat subur. Sehingga jika ia menanam tanaman wortelnya ataupun tanaman lainnya, tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik. Mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman Pak Petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihat dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat segar oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku meminta sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang mencari makan karena lagi lapar?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberikan sedikit wortelnya, dan Pak Tani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tapi tidak ada yang tumbuh. Dan di saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak Petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu?" "Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu sangat pikir Pak Petani? Semua tanaman ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur?" Pak Petani kembali menjawab, "Siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi hingga petang. Sehingga tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur." Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani berkata,
Jangan sombong seperti itu Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak teman-teman? Benar, iya benar. Betul itu Pak Tani. Sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Tani. Wow, benar Pak Tani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Sahut singa dan harimau. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan kasar sekali perkataanmu Pak Petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambah rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit. Dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat deras dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua terendam dengan banjir. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Pak Petani teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin, menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, Pak Petani ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak bunda semua, dari cerita drama tadi, apa yang bisa kita ambil hikmah? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa katanya? Nggak boleh sombong, nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Iya benar. Pertama, kita tidak boleh kikir untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Kedua, kita tidak boleh sombong, karena semua rezeki dan karunia yang saat ini sedang kita rasakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita tidak boleh menghina dan merendahkan makhluk hidup lainnya, karena kalau kita merendahkannya berarti kita juga merendahkan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, demikianlah tadi cerita Pak Tani yang dibawakan oleh ibu guru kita. Nah anak-anak, nanti belajar di rumah lagi ya. Enak nggak? Enak kan dengar cerita? Belajar nanti sama ibu, sama ayah di rumah ya anak-anak ya. Nah akhirnya sampai di sini dulu ceritanya Pak Tani yang kikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini Bunda akan membacakan cerita tentang hewan dan tumbuhan. Oke, di pagi yang cerah ini ada si raja hutan yang lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa, si raja hutan. Saya memiliki 4 kaki dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, au, au, au. Tak selang berapa lama melintaslah seekor binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan, kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cerah, melompat-lompat dan melompat terus melompat. Di hutan, semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami, pada gajah tubuh kami lebih besar dari hewan-hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Dan aku adalah harimau. Harimau yang selalu mengaum jika lapar. Au, au. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar aluanku, mereka pasti langsung melari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang membangunkan para hewan penghuni hutan jika pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti kukuruyu, kukuruyu, kukuruyu. Kami adalah kelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung-burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk terbang. Dan aku adalah kura-kura. Aku berjalan sangat lambat sehingga membuat aku malas untuk berjalan kemana-mana. Tubuh aku terlindung oleh tempurung yang amat keras. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka makan daun-daun. Karena tubuhku tinggi, ini adalah kami tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang benderang. Inilah kami hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, itulah tadi ceritanya, enak nggak anak-anak? Nah, anak-anak nanti belajar lagi di rumah ya, sama mamanya, sama ibunya, juga sama ayahnya, nak ya. Nah, akhirnya ceritanya kita tutup di sini dulu. Nanti kita belajar lagi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.